Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas spoiler lengkap One Piece chapter 1107 yang akan memperlihatkan pertempuran di Pulau Egghead semakin kacau. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Judul pada chapter kali ini yaitu Aku Telah Mencarimu. Sedangkan di cover story-nya memperlihatkan Law dan juga Beppo sedang tidur siang dengan macan tutul salju di gunung. Di awal chapter kita diperlihatkan dalam halaman ganda yang menakjubkan. Kita dapat melihat bajak laut prajurit raksasa dengan segala keunikannya. Oimo dan Kasi diperlihatkan turut hadir bersama dengan Dori dan juga Borogi. Ada juga bajak laut raksasa lainnya yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Semuanya menghancurkan hampir keseluruhan kapal perang angkatan laut yang berada di dekatnya. Bajak laut raksasa kini sudah menyentuh daratan Pulau Egghead dan Usopp menangis melihat Dori dan juga Borogi melalui CCTV yang ada di layar lab bersama dengan Nami dan lainnya. Lalu kita bisa melihat panel flashback tentang kejadian-kejadian di alur Little Garden. Usopp berkata, "Kupikir aku tidak akan pernah melihat mereka di Elbaf, sedangkan kapal Tosen Sunny akan melewati tebing." Lalu di tempat yang berbeda, Jinbe masih dalam perjalanan menuju tempat Zoro berada. Ternyata alasan Zoro tak kunjung kembali ke lab bukan karena ia tersesat, melainkan Zoro yang masih kewalahan melawan Lucci. Di sini, Lucci mulai mengejek Zoro. Ia mengatakan bahwa dia akan menyeret orang lain ke bawah pada saat ini karena mereka tidak dapat meninggalkan Pulau Egghead tanpa Zoro. Scene lalu berpindah memperlihatkan Laksamana muda yang dijuluki sebagai Red King. Pria ini memiliki banyak dagu. Namanya diambil dari kaiju yang muncul dalam film Ultraman. Sekitar 30 kapal kecil dan menengah sudah tenggelam. Jadi Red King memerintahkan semua kapal kecil untuk mundur. Sedangkan kapal perang yang lebih besar akan mendekati Pulau Egghead dan akan menembaki Pacifista. Scene lalu berpindah pada adegan Luffy dan juga Bonnie. Bonnie menangis sehingga Luffy bertanya mengapa dia menangis. Bonnie berkata, "Aku sudah mencarimu, Nika." Luffy bertanya kembali, "Kenapa? Aku selalu bersamamu di sini." Dan apa itu Nika? Luffy ternyata belum menyadari atau mengetahui tentang Nika karena yang ia tahu kekuatannya sekarang adalah Gear 5. Luffy kemudian melihat Vegapunk terluka parah dan Luffy seketika sangat marah pada Saturnus. Luffy mengatakan bahwa dia melihat serangan Bonnie tapi itu sangat lemah. Bonnie meminta Luffy untuk menunjukkan pukulan Nika yang sebenarnya. Sebelum Luffy menyerang, Saturnus terlebih dahulu menyerang Luffy dengan kekuatan mata sihirnya. Kepala Luffy terlempar ke belakang, tapi ia masih bisa menahan serangan itu. Lalu sambil berteriak, Luffy berkata jika dia akan menunjukkan cara kerja pukulan yang ia beri nama Gomu Gomu no Dan Gatling. Dalam sebuah panel epik, Luffy meninju Saturnus berkali-kali di wajahnya. Saturnus terlempar dan kembali menabrak bangunan seperti yang dilakukan oleh Kuma sebelumnya. Di momen saat Luffy sedang asik bertarung dengan Saturnus, Kizaru berusaha mengambil kesempatan untuk menembakkan laser ke arah Bonnie dan juga Vegapunk. Namun, Sanji dengan wajah serius memblok laser dengan tendangannya. Kizaru membuat wajah kaget yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Begitu pula dengan wajah Franky yang penuh kaget. Franky berkata ia tidak percaya dengan apa yang barusan Sanji lakukan. Sanji bisa menangkis laser dengan semudah itu. Lalu Sanji menjelaskan bahwa cinta bersinar lebih terang daripada cahaya. Kemudian Kizaru yang melihat Sanji semakin kuat menantangnya untuk duel fisik. Lalu Sanji dan Luffy mulai mengalihkan perhatian Kizaru, sedangkan Franky, Bonnie, Kuma, dan Atlas terbang ke arah pantai terlebih dahulu. Vegapunk menolak untuk pindah karena ia tahu dari pengetahuan medisnya bahwa jika mereka memindahkan Vegapunk sekarang, maka akan banyak darah yang keluar dan berujung Vegapunk akan mati.
Setelah Saturnus menghantam beberapa bangunan, Saturnus kembali bangkit dari reruntuhan. Lalu tiba-tiba seseorang muncul di hadapan mereka dan ternyata mereka adalah Katharina Devon dan juga Van Auger. Katharina menatap Saturnus dengan terpana, lalu ia berkata bahwa belum pernah mendengar kasus di mana salah satu dari 5 tetua akan turun ke bumi sendirian dan bertarung. Devon lalu memulai aksinya dengan menyentuh salah satu kaki Saturnus dengan tangannya. Dengan cara itu, ia bisa meniru wujud Saturnus. Di sini Saturnus terlihat sangat marah dan mempertanyakan tujuan mereka ke sini. Tapi Devon tidak menjelaskan alasannya datang ke sini, namun yang jelas setelah menyentuh Saturnus, misi mereka telah selesai. Saturnus mengatakan jika ia tidak menyangka penjahat level 6 akan tunduk pada seseorang. Lalu Devon mengatakan jika Teach adalah manusia istimewa. Saturnus juga mengatakan jika garis keturunannya juga spesial. Kalian hanya melakukan tindakan-tindakan yang sama sekali tidak berguna. Apa sebenarnya tujuan kalian? Lantas Devon dan Auger mengatakan dunia. Saturnus langsung menyerang mereka, tetapi Van Auger dan Devon mampu menghindari serangan itu dengan berteleportasi ke arah kapal mereka. Namun sebelum mereka pergi meninggalkan Pulau Egghead, tiba-tiba Karibo muncul di hadapan mereka. Karibo menangis karena bahagia seperti yang Bartolomeo lakukan saat berada di dekat Luffy, yang mana Karibo memiliki permintaan khusus, yaitu mengizinkannya untuk bertemu langsung dengan Teach sekali saja, karena Teach adalah idolanya, dan Karibo ingin menjadi anggota bajak laut Teach. Namun di chapter ini belum diketahui apakah Devon dan Auger percaya padanya dan membawanya pergi. Oke, sekian spoiler kali ini, nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya.